Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Yeri Channel. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat selalu di seluruh wilayah Indonesia. Sore ini kita akan membahas yang disuruh Mendagri. Kita disuruh makan ubi loh, ya kan? Aduh, parah. Jadi di sini gini, harga beras mahal. Mendagri imbau masyarakat beralih makan ubi hingga sukun, itu enak semua. Jadi kata Mendagri kita itu enak semua. Nah, beliau udah makan sukun, makan ubi katanya, percaya atau tidak? Kalau saya kurang deh. Ya, jadi gini, kita ngambil contoh suatu rumah tangga. Satu rumah tangga itu ada ibu, bapak, anak 6. Penghasilan bapak ibu ini sebetulnya cukup untuk hidup 1 bulan, gaji dari si bapak bekerja. Tetapi karena si bapak banyak utang, kredit mobil lah, kredit sepeda motor, rumah juga kredit, terus utang di samping yang lain, sehingganya penghasilan itu minus, tidak cukup untuk 1 bulan. Untuk 10 hari pun tidak cukup biaya sisa gaji setelah membayar utang. Itu contoh. Begitu juga Indonesia. Indonesia semenjak rejim sekarang dengan membangun infrastruktur ugal-ugalan, sehingganya negara ini utangnya sampai puluhan ribu triliun dan membayar bunga setiap bulan dan pokok setiap bulan itu udah 1.000 triliun lebih yang harus dibayar oleh pemerintah. Jadi di sini kita pikirkan dengan penduduk 270 juta, pemerintah kita banyak utang ke luar negeri, otomatis kan Indonesia kita ibaratkan rumah tangga besar ini dengan penduduk rumah tangga 270 juta. Utang banyak. Ke luar negeri utang banyak, bunga utang besar. Terus pembangunan infrastruktur dibikin ugal-ugalan. Terus seperti rumah tangga yang saya contohkan tadi, kalau utang sudah banyak, pasti untuk memenuhi gizi, sandang dan pangan untuk anak di rumah itu pasti susah. Begitu juga kita bernegara ini, kalau utang sudah banyak, untuk mensejahterakan rakyat, menstabilkan ekonomi rakyat, itu sangat susah sekali. Contohnya kita pikir, pemerintah membangun IKN hampir 600 triliun, membangun kereta cepat, membangun tol di mana-mana. Padahal penduduk Indonesia ini yang tinggal di pinggiran Indonesia itu jumlahnya jutaan, lebih banyak dari penduduk yang ada di kota, yang tidak akan memakai jalan tol dan tidak akan memakai kereta cepat. Nah, di sana pertimbangan pemerintah untuk rakyat pinggiran ini tidak dipikirkan sepertinya. Kenapa? Mereka ugal-ugalan bikin jalan tol, mereka ugal-ugalan pemindahan IKN, modal nggak ada, akhirnya utang sana, utang sini, ya seperti rumah tangga lah. Kalau udah banyak utang, kita mau menambahkan gizi ke anak bagaimana? Itulah yang terjadi di negara kita, sehingganya kelangkaan semuanya, keselangkaan pangan kita naik semua, BBM naik semua, subsidi pada dicabutin, penghasilan rakyat tidak jelas. Kalau kita perhatikan, coba ya pemerintah seluruh Indonesia, kalau di sekeliling saya, tempat tinggal saya di kampung ini orang bodoh, cuman melihat fakta di kampung saya itu, ada rakyat kita yang makannya 1 kali 1 hari. Ada anak dan istri itu menunggu suami pulang kerja
yang kerjanya nggak nggak jelas, kerja serabutan, menunggu uang untuk beli beras. Kadang pulangnya jam berapa? Habis maghrib, jam 5 sore, baru mereka pulang. Dari pagi, anaknya di rumah minum air putih saja. Terus masih banyak ini rakyat kita yang meminta-minta, padahal dia fisik sehat, semua sehat, cuman nggak ada kesempatan untuk mendapatkan penghasilan itu dan meminta dibantu oleh warga. Itu sangat banyak sekali. Terpikirkankah oleh pemerintah? Menurut saya itu tidak terpikirkan. Sehingganya kelangkaan pangan kita itu wajar. Karena pemerintah ugal-ugalan membangun, utang banyak. Jadi kalau utang udah banyak, walaupun beras itu mahal, tetapi kalau uang ada bisa kebeli. Kalau kita mau impor ada duit bisa, tetapi pemerintah sudah tidak ada duit untuk mengimpor beras demi kesejahteraan masyarakatnya. Yang berat bagi pemerintah masalahnya sebetulnya ekonomi yang berat sekarang, yang menanggung kita sebagai rakyat kecil dan orang miskin. Seperti saya kutip di Bangka Pos, harga beras mahal, Mendagri imbau masyarakat beralih makan ubi hingga sukun. Itu enak semua. Dikira Taman Safari kita sama Pak Tito ya. Kalau dari dulu lebih enak makan singkong, makan ubi lebih sehat, ngapain tidak dari dulu dari nenek moyang kita suruh makan itu? Kenapa nenek moyang saya nyuruh makan nasi? Sehat mungkin, tapi sekali-sekali. Tapi kalau udah terus, mencret. Percayalah itu, ya kan? Nih, saya kutip dari bangkapos.com. Melonjaknya harga beras di pasaran membuat pemerintah mengimbau masyarakat agar mulai beralih melirik komoditas pangan alternatif. Kalau jalan boleh Pak Tito dicari ke jalan alternatif biar singkat, cepat dapat, cepat sampai di tujuan. Tetapi kalau perut nggak bisa dicari jalan alternatifnya. Urusannya dengan kesehatan, pusing kepala, meriang badan Pak. Langkah tersebut dianggap sebagai respon dari harga beras yang kian meroket. Beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian lantas meminta masyarakat untuk tak tergantung terhadap nasi untuk memenuhi asupan karbohidrat. Sekarang kita tidak tergantung pada nasi. Kalau seandainya benar rakyat mau beralih ke ubi, mau beralih ke jagung. Kalau analisa saya yang bodoh, itu pangan alternatif kata Pak Tito itu tidak tersedia. Seperti kita lihat di pasar-pasar, kalau kita datang nih ke pasar pagi atau ke pasar harian, itu ubi itu orang yang jualnya paling 3 atau 4 orang, jagung tuh 3 atau 4 orang. Terus kecuali Pak Tito menjamin ketersediaan pangan tersebut. Tapi ini nggak ada barangnya. Ada tuh di sepanjang jalan di Lampung, kalau saya pulang ke Sumatera itu, kalau saya lihat di Sumatera itu kebun singkong sepanjang jalan hektar-hektaran, tetapi ini isunya infonya yang saya dengar tidak bisa dimakan oleh manusia. Sedangkan babi saja tidak bisa memakan ubi tersebut. Nah, terus ubi yang bisa dimakan manusia itu kan tidak tersedia. Saya rasa satu pasar itu setengah ton aja satu hari nggak ada. Setengah ton 500 kilogram. Kalau rakyat membeli, nanti taruh dia beralih ke ubi, 50% rakyat Indonesia beralih ke ubi, itu ketersediaannya itu kemana? Kita cari barang-barang tersebut. Jadi Pak Tito lupa kontrol barangnya ada apa enggak gitu ya Pak Tito. Ingat Pak Tito, lupa kali ya. Kata Pak Tito itu semua enak-enak. Ada ubi jalar, ada sorghum, ada sukun, banyak sekali yang bisa menjadi bahan pokok, kata Tito Karnavian ditemui di kantor Menteri Keuangan Jakarta Selasa tanggal 3 bulan 10 2023 dikutip dari kompas.com. Ia mengatakan komoditas pangan alternatif tersebut jauh lebih sehat dikonsumsi oleh masyarakat ketimbang nasi.
Jadi Pak Tito ini udah lebih apa? lebih berpengalaman daripada dokter. Jadi menurut Pak Tito, ubi lebih sehat daripada nasi. Kenapa kita dari nenek moyang tidak dikasih ubi? Kenapa dikasih nasi? Masa nenek moyang kita mengasih yang tidak sehat? Kalau lebih sehat ubi, ya kita pindah ke ubi. Tapi ada nggak tersediaan barangnya? Begitu kan? Mantan Kapolri itu pun mengaku saat ini dirinya sudah mulai mengkonsumsi berbagai jenis alternatif beras. Jadi Pak Tito udah nggak makan beras. Tapi entah iya entah tidak ya. Pak Tito yang tahu. Halo Pak Tito, maaf Pak Tito. Mulai dari sukun, ubi hingga keladi. Nah, Pak Tito udah makan keladi. Jangan merasa minder dan merasa rendah untuk makan makanan itu. Saya aja makan makanan itu tiap hari, tutur Pak Tito ya. Boleh percaya, boleh tidak. Dengan adanya diversifikasi sumber karbohidrat, permintaan beras akan berkurang. Pada akhirnya harga beras diharapkan dapat kembali turun. Ya kalau berasnya bikin penyakit nggak usah kita harapkan turun Pak. Bapak sediain aja stok beras, stok ubi atau singkong biar rakyat berpindah ke situ dan tidak ada penyakit, biar rakyat Indonesia sehat semua. Nggak usah dipikirkan biar turun kan gitu. Soalnya kan begitu Pak Tito ya. Kita sebagai rakyat jangan tergantung kepada beras, ujarnya. Terus harga beras melonjak. Sebagai informasi, harga beras di pasaran tengah meningkat sejak beberapa bulan terakhir. Hal ini disebabkan berkurangnya pasokan yang merupakan imbas dari fenomena kemarau berkepanjangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras di level eceran meningkat 5,61% secara bulanan pada September lalu. Ini menjadi kenaikan tertinggi sejak Februari 2018. Ini semua negara juga kan banyak yang mereka kena El Nino juga, kekeringan juga. India misalnya lebih panas dari kita. Banyak kemudian yang tadinya mengekspor menahan produksinya untuk dalam negerinya. Semua negara sedang berjuang, ucap Tito. Ya semua negara berjuang Pak, mereka berjuang ada tenaga, tapi Indonesia berjuang tidak ada tenaga. Yang dimaksud tenaga, contoh seperti rumah tangga. Rumah tangga berjuang, kalau ada duit dia pasti bisa hidup layak dan bisa hidup bergizi. Dia ada duit. Indonesia Pak, berjuang yang saya maksud ada tenaga duit. Kita berjuang tanpa tenaga duit. Walaupun misalnya India atau negara lain menahan impornya, tapi kalau dibeli dengan harga wajar, mereka keluarkan kok itu, ya kan? Dikirim kok. Tetapi kalau kita tidak punya duit, bagaimanapun kita minta tidak akan dikirim oleh mereka. Adapun harga rata-rata beras di tingkat penggilingan pada September 2023 sebesar 13.799 per kilogram atau naik 10,33% secara bulanan dan naik 27,43% secara tahunan. Kemudian rata-rata beras di tingkat grosir tercatat 13,037 per kilogram atau naik 6,29% secara bulanan dan secara tahunan naik 21,2%. Itu dikutip dari Bangkapos. Saudara-saudara sekalian, saudara merasa ekonomi kita sangat susah, itu sebetulnya kesalahannya di kebijakan oleh rejim. Rejim kita ini ugal-ugalan membangun infrastruktur, jalan tol, bangun IKN, bangun kereta api cepat, akhirnya duit APBN kita sangat tipis. Sekarang malah APBN kita dijaminkan ke Cina. Contohnya saja yang ugal-ugalan. Udah jelas dibuat kereta cepat dari Jakarta ke Bandung dengan waktu yang bersamaan. Ibu kota negara
dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Berarti boleh dibilang bahasa soalnya Jakarta mulai dikosongkan dengan pindahnya ibu kota negara, tetapi dari Jakarta dibuat kereta cepat dengan berbiaya mahal. Kalau kata si Faisal Basri, ekonom Faisal Basri, sampai kiamat modal kereta cepat tidak akan kembali. Nah, sekarang dipindahkan ibu kota negara. Secara logika, saya sebagai orang bodoh, orang kampung, orang yang mau naik jalan kereta itu dari Jakarta ke Bandung kita pindahin ke Kalimantan. Sekarang kereta kita buat, apa nggak tekor setiap rit kereta ini jalan ke Bandung? Coba logika deh. Berpikir saya tidak tamat sekolah Bapak. Saya cuma menyampaikan keluh kesah hati saya melihat fenomena yang terjadi di Indonesia ini. Kayaknya membangun Indonesia ini mimpi malam besok pagi dibangun, mimpi malam besok pagi dibangun tanpa perhitungan yang matang, tanpa perhitungan ekonomi rakyat Indonesia yang 270 juta. Banyak yang sengsara, apalagi yang di pinggir-pinggir, yang di desa-desa seperti saya ini. Saya bermohon ke pemerintah, tolong perhatikan rakyat kita yang di pinggiran dan yang susah banyak sekali dan kurang makan banyak sekali dan kurang gizi banyak sekali ya. Jangan pemerintah bisa ngomongnya stunting. Apa nggak stunting, beras aja pada begini. Stunting, mati bisa rakyat ini kalau begini situasinya. Jadi saya mohon ke pemerintah dan saya mohon ke pemerintah juga minta maaf kalau saya salah ucap, tetapi itu adalah kekecewaan saya dengan ekonomi begini ya. Tolonglah perhatikan kami yang rakyat kecil ini dan penghasilan tidak jelas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Bapak berhappy-happy di Jakarta, terbang ke sana, terbang ke sini, ke luar negeri ke sana. Alasannya tugas luar negeri itu biayanya miliaran rupiah Bapak. Sedangkan kami mencari duit 25.000 sehari aja susah. Untuk makan sulit. Nah, tolong Bapak perhatikan duit yang terbuang-buang, yang dikorupsi oleh oleh pembangunan BTS, yang dikorupsi oleh Menteri Pertanian. Kalau nggak salah saya yang menteri yang korupsi di zaman Bapak Jokowi ini adalah 6 orang. Nah, itu tidak ada yang sedikit korupsinya Pak. Itu yang ketahuan, yang bisa dibaca dan bisa ketahuan. Yang tidak ketahuan saya juga nggak ngerti. Nah, cukup sekian dulu ya. Kita ketemu dengan Yeri Wilson Channel supaya saudara-saudara saya seluruh Indonesia dan di pedesaan supaya sehat-sehat selalu. Kita dukung pemerintah untuk merubah nasib kita. Mudah-mudahan tahun depan kita tidak begini lagi. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.